Shalom teman-teman remaja, kembali lagi dengan kita Kak Eva, Kak Era, Kak Dinda. Nah, udah pada siap semua kan? Pada mandi, udah pada makan. Nah, sekarang kita harus mempersiapkan diri kita buat beribadah minggu bersama-sama. Walaupun melalui online, tapi kita harus tetap semangat ya. Nah, untuk mengawali ibadah kita menyanyikan satu lagu, Sungai Sukacitamu. Kita akan berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Kau sudah mengumpulkan kami sehingga kami bisa beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami walaupun melalui online. Bapak, sertai ibadah kami ini dari awal ke tengah hingga akhirnya sehingga kami bisa bersama-sama dengan setulus hati kami beribadah dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke firman, kita harus menenangkan diri kita dengan kita menyanyikan satu lagu, Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau
sudah memuji Tuhan, saatnya kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Engkau sudah menyertai kami hingga di pertengahan ibadah kita ini Bapak. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami bisa benar-benar sepenuh hati mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Berkati Pamu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapak, kiranya apa yang disampaikan bisa menjadi berkat untuk kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, apa kabar? Semangat terus ya, walaupun di tengah-tengah pandemi, kita tetap harus semangat belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari tokoh Yefta lagi. Kisahnya bisa dibaca di Hakim-Hakim 11 ayat 29-40. Ini perikopnya cukup panjang, jadi aku akan kasih teman-teman waktu untuk membaca perikopnya ya. Dari cerita yang kita baca, terdapat dua kejadian penting yang mau aku tekankan. Yang pertama, bahwa Yefta memimpin penduduk Gilead untuk melawan Bani Amon. Tapi sebelum ia maju ke peperangan, ia membuat sebuah nazar kepada Tuhan bahwa ia akan mengorbankan apapun yang keluar pertama kali dari rumahnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Untuk yang kedua, bahwa setelah Yefta menang dari peperangan itu dan pulang ke rumah, ternyata yang menyambutnya pertama kali adalah anak perempuan satu-satunya yang dia miliki. Akhirnya Yefta pun merasa sedih meskipun ia sudah menang, tapi dia harus mengorbankan anak perempuan satu-satunya. Kalau kita perhatikan sebenarnya ada yang menarik dari cerita ini. Di ayat 29 dikatakan bahwa roh Tuhan menghinggapi Yefta. Apa artinya kalau roh Tuhan menghinggapi Yefta? Ya, artinya adalah Tuhan sudah menyertai Yefta bahkan saat ia masih di perjalanan menuju ke medan perang. Lalu sebenarnya apakah yang membuat Yefta itu menang dari Bani Amon? Apakah karena Yefta bernazar kepada Tuhan? Atau karena memang dari awal Tuhan sudah menyertai Yefta? Ternyata memang karena Tuhan sudah menyertai Yefta dari awal, sehingga Yefta bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi sebenarnya apakah nazar itu sebenarnya diperlukan? Tidak ya sepertinya. Tetapi karena Yefta sudah mengucapkan nazarnya, maka dia harus menepati nazarnya itu. Akhirnya pada saat dia pulang, dia berharap kalau yang akan menyambutnya itu mungkin peliharaan-peliharaannya ya seperti kambing, domba begitu. Karena memang dulu biasa kambing domba itu tinggal bersama-sama dengan pemiliknya. Tapi ternyata yang keluar malah anak perempuannya. Jadi akhirnya karena nazar itu, Yefta harus mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Dan akhirnya karena nazar itu, ia menjadi sedih dan akhirnya terbebani sendiri. Akhirnya pun anak perempuannya menjadi korban atas nazar dari Yefta ini. Karena sebenarnya dia tidak perlu melakukan hal itu. Nggak perlu melakukan nazar itu gitu. Yefta juga mengucapkan sebuah nazar yang sebenarnya tidak jelas. Apakah nazar itu bisa dia lakukan dengan sukacita atau tidak gitu. Karena dia bilang bahwa dia akan mempersembahkan apapun yang keluar pertama kali dari rumahnya. Padahal ya bisa apapun kan yang keluar dari rumahnya gitu. Bisa seperti mungkin yang dia pikirkan, mungkin ya peliharaannya gitu. Tapi sebenarnya kan di rumah itu juga mungkin ada banyak orang gitu ya. Salah satunya juga anak perempuannya gitu. Yang pada akhirnya anak perempuannya lah yang keluar
pertama kali dari rumahnya. Akhirnya dari nazar itu dia tidak bisa melakukan, ya walaupun dia melakukannya akhirnya gitu ya, dia mempersembahkan anak perempuannya untuk menjadi pelayan di bait Allah, tetapi akhirnya dia juga merasakan suatu kesedihan, suatu beban yang sangat berat gitu, karena anak perempuannya ini adalah anak satu-satunya dia gitu, dan kalau dia menyerahkannya kepada Tuhan, itu artinya dia juga tidak bisa lagi memiliki keturunan, karena anak perempuannya itulah anaknya dia satu-satunya gitu. Dari cerita Yefta ini, apa kira-kira yang bisa kita pelajari? Ya, dari sini kita bisa belajar bahwa kita harus bisa berhati-hati menggunakan mulut dan hati kita, terlebih lagi untuk bernazar atau bersumpah. Kalau mau ditarik kehidupan kita sehari-hari, sama seperti Yefta, Tuhan juga sudah mengaruniakan kepada kita Roh Kudus yang selalu menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu artinya Tuhan juga selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Jadi, karena kita sudah disertai oleh Tuhan, apakah perlu kita bernazar atau bersumpah? Terlebih lagi, kalau misalnya kita bernazar hanya karena ego kita sendiri. Sebagai contoh, kita mau ujian akhir, dan kita merasa bahwa mata pelajaran tertentu itu sangat susah gitu. Akhirnya, kita menyerah, kita tidak belajar, lalu kita malah bernazar. Misalnya, kalau misalnya aku lulus, aku akan melayani Tuhan lebih banyak lagi di gereja. Sebenarnya nazar itu mungkin berdampak kepada suatu hal yang baik ya. Kita bisa melayani Tuhan gitu. Nazar kita adalah kalau misalnya kita lulus, kita akan melayani Tuhan gitu di gereja. Tapi kalau kayak gini, itu sama seperti kita tuh tidak mengandalkan Tuhan, dan malah kita itu memujuk Tuhan untuk memberikan sesuatu tanpa kita mau berusaha gitu. Lalu saat misalnya Tuhan juga mengabulkan, pada saat kita melakukan pelayanan itu, apakah pelayanan itu memang berasal dari dalam hati kita, atau karena aku sudah terlanjur nazar, ya mau gimana lagi, aku harus melayani gitu. Padahal sebenarnya kalau melayani Tuhan itu dasarnya adalah ya karena kita ingin melayani Tuhan, karena Tuhan sudah menembus dosa kita, Tuhan sudah menyertai kita dalam kehidupan kita, sudah menembus dosa kita, jadi kita mau melayani Tuhan gitu. Bukan karena, Tuhan udah mengabulkan doaku nih, aku udah nazar, aku harus melayani Tuhan, ya udah deh aku pelayanan aja gitu. Nah, akhirnya apa yang ada di situ? Yang ada di situ akhirnya adalah kita jadi bersungut-sungut, kita jadi tidak setia, kita tidak rela gitu istilahnya untuk melayani Tuhan, karena ya kita melayani Tuhannya bukan karena dalam diri kita sendiri, tetapi ya karena ada sesuatu hal yang membuat kita akhirnya mengambil pelayanan gitu. Akhirnya pada saat kita melayani, itu bukan jadi suatu sukacita, tetapi juga menjadi suatu beban gitu untuk kita. Ya sama kan seperti Yefta, yang ya akhirnya karena nazarnya dia harus memikul sebuah beban yang berat, dan dia juga akhirnya merasa sedih gitu. Padahal dia sudah menang, bukannya senang tapi malah sedih gitu kan. Selain kepada Tuhan, kita juga harus berhati-hati mengucapkan janji kepada manusia. Janji itu kan sebuah komitmen ya, dan komitmen itu adalah tanggung jawab yang harus kita pegang dan jalani. Jadi sebelum kita mau mengambil sebuah janji atau komitmen, ya kita harus mengetahui kapasitas diri kita atau kemampuan kita itu sejauh apa gitu. Karena saat kita sudah mengucapkan suatu janji, ya kita harus bisa menepati janji itu bagaimanapun caranya gitu ya. Karena
kan sesuatu yang keluar dari mulut kita ya itulah yang harus kita lakukan gitu. Oleh karena itu sebelum berjanji kita juga harus memikirkan dengan matang gitu setiap konsekuensi dari janji yang kita ambil itu. Kalau mau dikasih contoh, misalnya janji belajar selama 2 jam gitu, dari jam 6 sore sampai jam 8 malam. Konsekuensinya apa? Ya, konsekuensinya selama 2 jam itu, ya kita nggak bisa jalan-jalan, kita nggak bisa nonton TV, atau kita juga nggak bisa internetan, atau main game gitu kan. Nah, untuk lingkup gereja misalnya berkomitmen untuk menjadi song leader minggu depan gitu. Konsekuensinya ya harus menyediakan waktu untuk latihan dan datang lebih awal sebelum kebaktian. Nah, jadi sebelum kita mengambil sebuah janji atau komitmen, kita harus benar-benar pikirkan matang-matang bagaimana, apakah kita sanggup menjalani janji-janji itu gitu. Kenapa kita harus berhati-hati dalam mengambil janji atau komitmen? Karena hasil dari kita berhati-hati itu bisa menimbulkan 2 hal. Jadi orang lain mungkin bisa kecewa atau mungkin bisa jadi tidak kecewa gitu. Misalnya kita janji sama ketua remaja gitu. Oke, aku minggu depan song leader gitu. Tapi sebenarnya kita ngerasa, oh nggak sanggup nih. Karena sebenarnya aku minggu ini tuh ada ulangan. Jadi aku nggak akan sempet lah untuk menyisihkan waktu untuk latihan gitu. Dan juga mungkin minggu ini aku nggak bisa datang lebih awal karena mungkin ada suatu dan lain hal. Akhirnya pada saat hari minggunya mungkin kita malah berhalangan hadir gitu. Akhirnya karena kita nggak datang, jadi bingung kan loh siapa yang jadi song leader. Akhirnya orang-orang yang udah kita janjikan sesuatu menjadi kecewa gitu kan. Kalau misalnya dari awal kita bilang misalnya, oh hari ini aku minggu ini aku nggak bisa nih, sepertinya jadwal aku padat, maaf ya gitu. Mungkin ya ada sedikit kekecewaan gitu. Tetapi ya mungkin akhirnya mereka bisa cari orang lain gitu dan akhirnya nggak menyia-nyiakan waktu orang lain juga gitu. Nah, bisa jadi orang tersebut akhirnya juga ya nggak kecewa, oh iya tahu, karena dari awal juga dia udah tahu kalau kita emang nggak bisa gitu. Dan akhirnya ya dia bisa juga cari pengganti lain. Tapi kalau misalnya kita dari awal bilang iya, terus tidak, apa yang terjadi? Yang terjadi cuma akan ada kekecewaan. Nggak mungkin kan orang misalnya kita udah janji, terus kita batalin, terus orangnya, nggak apa-apa deh, ya udah gitu. Kan jarang banget ya, jarang sekali. Apalagi kalau misalnya itu adalah sebuah komitmen yang benar-benar besar gitu, benar-benar yang sesuatu yang sangat-sangat krusial gitu yang harus dilakukan. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang jadi nggak percaya kan sama kita gitu. Kita jadi nggak bisa mendapatkan kepercayaan orang lain yang akhirnya pun mungkin akan buntutnya jadi panjang. Kita mungkin tidak bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan atau ya banyaklah buntut-buntutnya gitu dari kita nggak mau menjaga komitmen kita. Nah, oleh karena itu disitulah kenapa kita harus berhati-hati gitu. Kita harus pikirkan dengan baik. Mungkin kita juga bisa meminta petunjuk pada Tuhan dengan berdoa gitu kan. Kira-kira apakah sanggup gitu. Kita juga mungkin bisa mendaftar gitu. Kira-kira pro sama kontranya apa nih kalau misalnya aku menerima komitmen atau janji ini gitu. Apakah benar-benar aku bisa melakukannya dengan baik, seperti itu. Oleh karena itu, teman-teman, marilah kita sama-sama belajar untuk berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu. Apa yang kita ucapkan itu adalah apa yang kita pertanggungjawabkan.
Jangan sampai mulut kita sendiri yang akan membuat kita menjadi terpuruk dalam beban yang berlebihan. Jangan memberikan janji-janji palsu hanya karena kita merasa putus asa atau tidak enak hati. Ingat bahwa Tuhan selalu beserta kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang sudah Engkau limpahkan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan juga kami sangat berterima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah boleh kami dengarkan. Biarlah firman ini Tuhan yang bisa menjadi pedoman hidup kami ya Tuhan. Engkau yang tetap terus menyertai kami sehingga kami bisa melaksanakannya juga dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ingin berdoa untuk setiap permasalahan dan juga pergumulan yang ada di dalam setiap kami. Engkau yang tahu isi hati kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau yang memberikan kami setiap solusi ataupun penguatan ya Tuhan dalam setiap masalah-masalah yang kami hadapi. Berdoa ya Tuhan untuk gereja kami. Pada saat ini kami masih belum bisa bertemu satu dengan yang lain dan beribadah bersama-sama ya Tuhan. Tetapi kami yakin dimanapun kami berada, Engkau pasti akan ada di situ ya Tuhan untuk bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu agar mereka walaupun di tengah pandemi ini tetap bisa dengan semangat ya Tuhan melayani Engkau. Berdoa ya Tuhan untuk negara kami, biarlah Engkau yang senantiasa memberikan hikmat bagi setiap pemimpin-pemimpin negara ini ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan mereka kekuatan dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Engkau yang memberikan mereka hikmat dalam memberikan solusi-solusi yang tepat ya Tuhan untuk menghadapi pandemi ini. Berdoa juga untuk para tenaga medis yang merawat para pasien-pasien. Engkau juga yang menjagai mereka ya Tuhan supaya mereka tetap bisa fit dan juga bisa merawat para pasien dengan baik. Berdoa untuk setiap warga negara Indonesia, biarlah mereka semua juga bisa mengikuti protokol dengan baik ya Tuhan, sehingga penyebaran dari virus ini bisa ditekan dengan sangat baik. Berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang sakit, Engkau yang menjamah mereka satu persatu, Engkau yang memberikan mereka penghiburan di masa-masa penyembuhannya. Biarlah Engkau yang memberikan mereka harapan dan juga kekuatan ya Tuhan untuk bisa pulih dan bisa beraktivitas seperti semula. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari teman-teman dengan bangkit berdiri kita mengucapkan lagi pengakuan kita dengan tangan kanan di sebelah dada kiri kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan, kita sudah berdoa. Semoga firman hari ini bisa menjadi rema untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menjadi remaja yang bisa menjadi teladan untuk teman-teman kita. Nah, sekarang kita mau di penghujung ibadah kita, namun sebelumnya kita memujikan satu pujian Allah Sanggup. Tuhan Yesus memberkati.